Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Prihantoro. I want to learn you about independent clause and dependent clause. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu independent clause dan dependent clause. Ya, jadi yang pertama adalah independent clause. Ya, sebelum kita mempelajari independent clause, ada baiknya kita mempelajari apa yang disebut dengan clause. Ya, clause atau klausa adalah kelompok kata yang saling berhubungan yang mempunyai subjek dan predikat. Well, this is subject and a predicate. Yes. Nah, di sini ada dua macam klausa, yaitu independent clause dan dependent clause. Independent clause atau yang disebut juga dengan main clause atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan induk kalimat atau klausa utama adalah kelompok kata yang saling berhubungan yang mempunyai subjek dan predikat dan dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lengkap dan utuh, sehingga independent clause bisa disamakan dengan simple sentence. Ya, dalam hal ini kita bisa mengambil contoh. Ya, contohnya di sini, Rudy is my son. Rudy adalah anakku. Di sini jelas bahwasanya ini kalimat yang utuh. Ya, ada juga Martha is very happy. Martha sangat senang. Ya, kemudian juga di sini ada I have been to Singapore. Saya ingin pergi ke Singapura. Ya, itu ada beberapa contohnya. Ya, kemudian dari semua contoh kalimat yang diberikan di atas, ini adalah independent clause. Contoh dari independent clause atau clause kalimat utama atau kalimat yang pokok. Ya, semua kalimat berdiri di atas ini sangat sederhana, mempunyai subjek, predikat, dan memberikan ide-ide yang lengkap dan utuh. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dependent clause. Ya. Dependent clause atau disebut juga dengan subordinate clause dan dalam bahasa Indonesia disebut anak kalimat, mempunyai subjek dan predikat tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat yang lengkap karena tidak mengekspresikan pemikiran yang lengkap. Ya. Dependent clause memerlukan independent clause agar dapat memberikan informasi yang lengkap dan utuh. Jadi dari maksudnya di sini dependent ini hanya sebagian kecil saja, tidak langsung ke intinya, tidak secara utuh. Jadi kurang lengkap kalau misalnya dependent clause ini menjadi kalimat atau dia sudah menjadi kalimat tapi kurang jelas penjelasannya seperti itu. Ya, dependent clause disebut juga subordinate clause karena menggunakan subordinate conjunction seperti that, whether, if, when, until, after, although, because, since, whereas, and before. Tetapi adjective clause menggunakan relative pronouns seperti that, which, who, whom, and whose. Ya, ini ada dua. Jadi penggunaannya ada dua. Yang pertama menjadi subordinate conjunction, yang kedua menjadi relative pronouns. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada contohnya. That he is a banker. Ya, itu adalah seorang pegawai bank. Atau tidak, if you go with us. Kalau kamu pergi dengan kita. Nah, ini masih belum lengkap, ya. Apalagi yang seperti ini. Why he cried? Kenapa dia menangis? Nah, tidak ada sebabnya dan tidak ada penjelasan lebihnya. Hanya kenapa dia menangis seperti itu, ya. Setelah membaca ini, ya, kita bisa memahami contoh-contoh dependent clause. Ini adalah contoh-contoh dari dependent clause yang diberikan. Apakah ada contoh clause yang mengungkapkan informasi yang lengkap yang dapat disampaikan dari seluruh konteks? Ya, ada, yaitu terdapat pada nomor 4, ya. Dengan susunannya, clause nomor 4 bisa dikatakan sebagai kalimat tanya. Tetapi Anda juga harus teliti bahwasanya di sini tidak ada kalimat tanya. Ya. Pada kalimat nomor tidak dapat kalimat tanya sehingga klausa tersebut atau kalimat tersebut tidak bisa dikategorikan kalimat tanya. Sekarang tentu kita bisa membandingkan persamaan dan perbedaan dari kedua jenis klausa tersebut, kedua kalimat tersebut. Ya, apakah persamaannya? Ya, sama-sama keduanya ini yang memiliki subjek dan predikat. Apa perbedaannya? Perbedaannya dependent clause ya diawali dengan subordinating conjunction seperti because, after, whereas, wherever, atau relative pronouns seperti who or that, whose, dan
Sebaliknya, independent clause tidak diawali dengan subordinating conjunction maupun relative pronouns. Ya, inti daripada keduanya adalah untuk independent clause sendiri, ya, that is fungsi atau dia mempunyai kategori bahwasanya dia ini kalimat utama, sudah pokok, sudah kalimat yang benar-benar pokok. Jadi kita langsung paham, ya. Ya, ini langsung paham. Tapi kalau misalnya dependence, ini hanya sebagian kecil. Ya, hanya sebagian kecil. Artinya tidak semua info kita bisa langsung dapatkan dari teks ini, ya, dari contoh-contoh di sini. Mungkin saya akan bikin kalimat sendiri ya. Contohnya adalah di sini saya akan lanjutkan saja ya, dependent clause, ya. If you go with us. Nah, if you go with us, jika kamu pergi bersama kita, nah, saya akan mentraktirmu, ya. I will pay for you if you go with us. Saya akan membayarmu atau saya akan mentraktirmu apabila kamu pergi bersama kita. Ya, seperti itu. Jadi perbedaannya adalah di antara keduanya, ya. Persamanya sama-sama memiliki predikat dan subjek, tapi perbedaannya adalah independent clause itu bisa dipakai hanya langsung, ya. Langsung maksudnya dia kita langsung paham, ya, karena ini kalimat yang utuh. Ya, tapi sedangkan kalau dependent clause dia memerlukan kalimat penjelasan lebih, ya, kalimat penjelasan yang lebih. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, maybe this is for me. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada kalian tentang perbedaan atau penjelasan tentang independent clause dan dependent clause atau kalimat pokok dan anak kalimat. Ya. This is for me. Thanks for your attention. Good luck in our life. Good luck to class after. The last see you bila taufiq day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.